Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang makhrajul huruf. Di sini kami beranggotakan Reza Agresika, Dinda Divani, Siva Fauziah, dan saya sendiri Wulandari. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian makhrajul huruf. Makhrajul huruf merupakan tempat keluarnya huruf ketika menghafal huruf-huruf Al-Quran. Makhraj dalam arti secara bahasa adalah tempat keluar, sedangkan dalam artian secara istilah adalah tempat keluarnya huruf. Yang nama huruf ini adalah huruf hijaiyah, dan mengetahui tempat keluar dan huruf-huruf hijaiyah ini sangatlah penting karena merupakan hal dasar dalam penghafalannya dengan baik dan benar. Menurut Haji Subhan Nur 2009 halaman 50, makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf atau letak pengucapan huruf secara garis besar. Makhrajul huruf terbagi menjadi 5, yaitu jub, roga mulut, halki, rongga tenggorokan, lisan, lidah, sya'af tani, 2 bibir, dan kasyum hidung. Dikutip dalam buku ilmu tajwid lengkap karya Samsul Amin, makhrajul huruf secara istilah adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Di tempat ini suara dari suatu lafaz berarti saat lafaz berhenti. Suara dari suatu huruf bisa dibedakan dengan yang lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada macam-macam sifat huruf. Sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah yang mempunyai 2 bagian, yaitu sifat lazim dan sifat arid. Pengertian dari sifat lazim sendiri adalah sifat-sifat yang tetap dalam masing-masing huruf hijaiyah. Sifat ini selamanya bersifat konstan atau tetap, tidak pernah berubah-ubah selama huruf tersebut digunakan. Untuk sifat lazim sendiri ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sifat-sifat yang mempunyai lawan dan sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat lazim yang mempunyai lawan ini terbagi menjadi 11 macam. Yang pertama ada jahar, lawannya mahmus. Jahar menurut bahasa adalah tampak atau terang, sedangkan dalam pengertian istilah adalah membunyikan huruf tertentu tanpa berdesis atau tidak berhembus. Huruf yang bersifat jahar ini ada 19, yaitu hamzah, zo, mim, wawu, zai, nun, qaf, alif, ro, hamzah, zal, ya, goyin, dot, jim, dal, to, lam, dan ba. Yang kedua ada mahmus, lawannya jahar. Mahmus menurut bahasa adalah samar atau tidak terang, sedangkan dalam pengertian istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan berdesis atau bernafas. Huruf yang bersifat mahmus adalah 10 macam, yaitu fa, sa, ha, sod, sin, kaf, ta, shin, kho. Yang ketiga ini ada syiddah, lawannya rakawah. Syiddah menurut bahasa mempunyai arti kuat, sedangkan dalam arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara tertahan atau dihentikan, dan huruf itu tampak sekali jika dimatikan atau sukun. Huruf yang bersifat syiddah terdapat 8 macam, yaitu hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Yang keempat ada rakawah, lawannya syiddah. Rakawah menurut bahasa berarti lunak atau kendor, sedangkan dalam istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan suara lepas tidak tertahan. Huruf yang bersifat rakawah terdapat 16 huruf, yaitu alif, ho, zal, ghain, sa, ha, zo, fa, dot, shin, wawu, sod, zai, ya, sin, ha. Yang kelima ada tawasud. Tawasud ini bandingan antara syiddah atau rakawah. Tawasud dalam arti bahasa berarti tengah-tengah, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan cara antara ditahan dan dilepas atau tengah-tengah. Hurufnya sebanyak 5 macam, yaitu lam,
nun, ain, mim, ro. Yang keenam ada isti'la atau lawannya istifal. Isti'la merupakan bahasa berarti naik atau terangkat, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Huruf yang bersifat istilah terdapat 7 macam, yaitu ho, sod, dot, goin, to, kof, zo. Yang ketujuh ada istifal, lawannya istilah. Istifal menurut bahasa artinya turun, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut, sehingga suara menjadi lebih ringan. Huruf istifal ada 21 huruf, yaitu hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, dal, zal, ro, zai, shin, ain, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Yang kedelapan ada itbaq, lawannya infitah. Itbaq menurut bahasa artinya melekat, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan melekatkan lidah ke langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit yang menjadikan suara huruf lebih tebal. Huruf yang bersifat itbaq sebanyak 4 macam, yaitu sod, dot, to, dan zo. Yang ke-9 infitah, lawannya itbaq. Infitah dalam arti bahasa berarti terbuka, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau tidak melengkungkan keliling lidah ke langit-langit sehingga suara menjadi kecil. Huruf yang bersifat infitah ini ada 25 huruf. Di antaranya yaitu a, hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, ain, go, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Yang ke-10 itu idlaq, lawannya ismat. Idlaq menurut bahasa berarti ujung, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengeluarkan dari ujung lidah atau ujung bibir supaya cepat dan lancar terucapkan. Huruf idlaq itu sebanyak 6 macam, yaitu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Yang terakhir ismat, lawannya izlaq. Ismat menurut bahasa berarti menahan atau diam, sedangkan istilah adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan tidak lancar atau cepat karena huruf itu tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Huruf ismat ini ada 23 macam, yaitu jim, zal, goin, shin, sin, alif, ho, to, sod, dal, dot, qaf, ta, hamzah, wawu, ain, zo, ha, ya, ha, dot, kaf. Sedangkan yang termasuk sifat lazim yang tidak mempunyai lawan terdapat 8 macam. Yang pertama itu ada safir. Safir menurut bahasa berarti siul, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan bersiul atau berdesis antara dua buah bibir. Huruf yang bersifat safir terdapat 3 macam, yaitu zai, sin, sod. Yang kedua itu kolkolah. Kolkolah menurut bahasa berarti goncang, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan melebihkan atau menggoncangkan pada mahrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang lebih kuat. Huruf yang bersifat kolkolah sebanyak 5 macam, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Yang ketiga ada lien. Lien menurut bahasa berarti lunak, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan lunak tanpa paksaan. Huruf lien terdapat 2 macam, yaitu wawu, ya. Yang keempat inhiraf. Inhiraf menurut bahasa berarti condong, sedangkan dalam arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mencondongkan huruf pada makhrajnya sendiri pada makhorijul huruf yang lain.
Oleh karena itu, dalam melafalkan lidah harus dilenturkan. Huruf inhiraf ada 2, yaitu lam dan ro. Yang kelima, takrir. Takrir menurut bahasa berarti mengulangi, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengertakkan ujung lidah sehingga huruf tersebut terdengar tergentas dan getarnya itu cukup 2 getaran. Jangan sampai berlebihan. Huruf takrir adalah ro. Yang keenam, tafasisi. Tafasisi dalam arti bahasa berarti meluas atau tersebar. Sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan menyebarkan angin dalam mulut ketika mengucapkan hurufnya. Adapun huruf tafasisi hanya huruf shin. Yang ketujuh, istitolah. Istitolah menurut arti berarti memanjangkan, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan memanjangkan suaranya dari permulaan tepi lidah hingga ujung lidah. Huruf istitolah hanya dot. Yang kedelapan, gunah. Gunah dalam arti bahasa berarti berdengung, sedangkan menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mendengungkan suara yang keluar dari pangkal hidung. Huruf gunah adalah mim dan nun. Selanjutnya, macam-macam sifat huruf hijaiyah yang kedua, yaitu sifat arid. Sifat arid adalah sifat-sifat yang baru ada ketika huruf-huruf hijaiyah itu bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Sifat ini tidak menetap dan selalu berubah menurut perubahan huruf yang ditemuinya. Pada sifat arid ini merupakan ruang lingkup ilmu tajwid, karena yang dimaksud sifat-sifat itu adalah seperti bacaan izhar, idgham, iqlab, ikhfa, mad, tafkhim, tarqiq, waqaf, ibtida, saktah, sukun atau harakat dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jumlah dan letak makharijul huruf. Huruf makhraj hijaiyah ditemukan di 17 tempat yang dibagi menjadi 5 kelompok. Menurut pendapat umum An-Nawawi Ali 2002, bagian atau kelompok makhraj hijaiyah tersebut yaitu yang pertama al-jaub, 1 makhraj. Menurut bahasa al-jaub adalah tempat yang kosong atau longgar. Secara umum, al-jaub adalah makhraj yang terletak di rongga mulut, yaitu huruf-huruf mad ketika berfungsi sebagai tanda bacaan panjang. Hurufnya yaitu yang pertama alif didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Yang kedua, ya mati didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Dan yang terakhir, waw mati didahului dengan huruf yang berharokat dhammah. Yang kedua ada al-haq, 3 makhraj. Al-haq adalah tenggorokan. Jadi al-haq yaitu makhraj huruf yang terletak di tenggorokan, yaitu yang pertama ujung tenggorokan atas keluarnya dari 2 huruf, yaitu huruf ha dan ghin. Yang kedua, pertengahan tenggorokan keluarnya dari 2 huruf, yaitu huruf ha dan ain. Dan yang ketiga, pangkal tenggorokan bawah keluarnya dari 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan ha. Selanjutnya yang ketiga ada al-lisan, 10 makhraj. Lisan adalah makhraj huruf yang terletak di bagian lidah. Jumlah huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj lisan ini ada 18 huruf dan terbagi atas 10 makhraj. Ke-10 makhraj tersebut ialah yang pertama, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Dari makhraj ini keluar huruf qaf. Dalam istilah lain, makhraj ini disebut juga dengan ashal lisan fawqa, artinya pangkal lidah sebelah atas. Lalu yang kedua ada pangkal lidah tepatnya sebelah bawah atau ke depan sedikit dari makhraj qaf, bertemu dengan langit-langit bagian atas. Dari makhraj ini keluar huruf qaf. Dalam istilah lain, makhraj ini disebut juga aqsal lisan asfal, artinya pangkal lidah sebelah bawah. Dan yang ketiga, pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Pertengahan lidah tersebut dimantapkan atau tidak menempel pada langit-langit atas. Dari makhraj ini keluar huruf zim, shin, dan ya. Wastul lisan adalah
istilah-istilah yang dikenal untuk makhraj nih. Selanjutnya, ada tepi lidah bersentuhan dengan geraham kanan atau kiri. Ada juga yang mengatakan tepi pangkal lidah dengan geraham kanan atau kiri memanjang sampai ke depan. Dari makhraj ini keluar huruf D. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya. Dari makhraj ini keluar huruf lam. Lalu ada ujung lidah bergeser ke bawah sedikit dari makhraj lam, bertemu dengan langit-langit yang berhadapan dengannya. Bisa dikatakan makhraj ini hanya menggeser ujung lidah sedikit ke depan dari posisi makhraj lam. Dari makhraj ini keluar huruf nun. Selanjutnya berdekatan dengan makhraj nun dan nun pada punggung lidah, tetapi lidah tidak menyentuh langit-langit. Dari makhraj ini keluar huruf ro. Lalu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dari makhraj ini keluar 3 huruf hijaiyah yaitu ta, to, dan dal. Selanjutnya ada ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dari makhraj ini keluar 3 huruf hijaiyah yaitu za, zo, dan sa. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Dari makhraj ini keluar 3 huruf hijaiyah yaitu son, zai, dan sin. Selanjutnya yang keempat ada as-safatain, 2 makhraj. As-safatain adalah makhraj huruf yang terletak di bagian 2 bibir atas dan bawah. Hurufnya fa, wawu, ba, mim. Pembacaan as-safatain, fa keluar dari dalamnya bibir yang bawah serta menepati dengan ujung 2 gigi seri yang atas. Lalu yang kedua wawu, ba, mim keluar antara 2 bibir, antara bibir atas dan bawah. Hanya saja untuk wawu bibir membuka, sedangkan untuk ba dan mim bibir membungkam. Lalu yang ada al-qaisium, 1 makhraj. Al-qaisium adalah pangkal hidung bagian dalam. Dari makhraj ini keluar segala bunyi gunnah atau dengung. Gunnah ada pada huruf nun dan mim dalam setiap keadaannya. Dan keadaan-keadaan yang dimaksud adalah huruf nun sukun dan tanwin pada idgham bigunnah, iqlab, dan ikhfa. Yang kedua huruf mim sukun pada 2 keadaan yaitu ikhfa sapawi dan idgham mutamatsilain. Yang ketiga huruf nun dan mim yang bertasydid. Pembahasan selanjutnya yaitu cara, tujuan, dan manfaat mempelajari makhorijul huruf. Dalam membaca Al-Quran, maka alangkah baiknya untuk paham betul dengan makhorijul huruf yang baik, agar tahu bagaimana membedakan pengucapan serta keluar bunyi suara huruf dengan tepat. Maka dari itu perlu diketahui cara mengenal makhraj tiap-tiap huruf dalam praktek, yaitu yang pertama, memahami posisi organ-organ mulut, mulai dari perut, bibir, bagian luar, terus ke bagian dalam mulut sampai tenggorokan paling bawah, dengan pemahaman yang baik dan benar. Yang kedua, memahami makhraj huruf secara teori sesuai kaidah yang berlaku dalam ilmu tajwid. Yang ketiga, huruf yang ingin diketahui makhrajnya terlebih dahulu dimatikan atau ditasydidkan. Lalu huruf sebelumnya diberi huruf hidup dengan harokat yang manapun. Kemudian diucapkan dan diperhatikan dengan cermat, di mana suara itu putus, maka disitulah makhrajnya. Yang keempat, mempelajari makhorijul huruf ini hendaknya dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktek bagi tiap-tiap huruf, sehingga huruf itu betul-betul berada pada posisi makhraj yang benar. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembelajaran makhorijul huruf. Menurut Ahmad An-Nuri tahun 2011, tujuan dari pembelajaran makhorijul huruf sendiri yaitu yang pertama, untuk meminimalisir kurang lancar dalam membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid baik di pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Yang kedua, umat Islam melakukan kesalahan dalam pengucapan huruf yang menyebabkan perubahan makna. Yang ketiga, pengucapan huruf-hurufnya tidak jelas sehingga tidak mungkin membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Adapun manfaat dari mempelajari makhorijul huruf yang pertama yaitu untuk membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Yang kedua, menyebut huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya atau makhrajnya. Yang ketiga yaitu
untuk mengetahui perbedaan antara pengucapan satu huruf dengan huruf lainnya agar terhindar dari kesalahan saat mengucapkan huruf-huruf tersebut yang mana dapat berpengaruh terhadap makna dari bacaan yang dibaca. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu dalam membaca Al-Quran tentunya banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu makhorijul huruf. Makhorijul huruf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf yang sudah ditentukan, yakni huruf hijaiyah, di mana ketika Al-Quran dibaca makhraj harus benar-benar diketahui dan dipahami perbedaannya guna menghasilkan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Adapun dalam mempelajari makhorijul huruf, kita tentunya harus mengetahui di mana saja letak makhorijul huruf tersebut. Adapun letak-letak makhorijul huruf yaitu yang pertama al-jauf atau tempat yang kosong atau rongga, yang kedua al-halq yaitu di tenggorokan, yang ketiga alisan di bagian lidah, kemudian asyafatain yang terletak di bagian dua bibir atas dan bawah, dan yang terakhir yaitu al-khayshum yaitu pangkal hidung bagian dalam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.